Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Babe Mude. Nah iya bro, akhir-akhir ini yang sedang ramai itu selain kasus pembunuhan adalah naiknya level Kabupaten Subang dari 2 menjadi 3. Ini sedang ramai dibincangkan di publik. Nah, untuk klarifikasi, saya coba mencari Dokter Maksi, Kepala Dinas Kesehatan. Informasinya beliau ada di sini. Beliau lagi rapat di BPBD. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Maksi. Ada apa dengan level 3? Oke bro, stay terus di Babe Mude. Alhamdulillah akhirnya udah selesai nih rapatnya setelah sekian jam menunggu. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol ya sama Dokter Maksi. Dok, minta waktu dong dok, kita untuk ngobrol di satu ruangan dok. Mana bang? Yang untuk violanya? Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya setelah menunggu beberapa jam tadi pagi, sekarang kita bisa ketemu sama Dokter Maksi, Kepala Dinas Kesehatan. Dok, hatunun untuk waktunya dok. Sama-sama Ya, dengan ini- senang hati. Ini lagi rame nih dok di masyarakat Ya, soal level. Sebenarnya Subang ini level berapa sih dok? 1, 2, atau 3 dok? Ya, kenyataan kita pada saat menerima surat edaran atau Inbendagri ya yang nomor 38 pada hari Senin malam, terkejut juga. Hitungan kami dari level 2 minggu yang kemarin kita harusnya di level 1. Level 1, seharusnya level 1. Tapi kok malah jadi level 3. Iya. Akhirnya dicari ini nih, kira-kira apa sih sebenarnya? Nah, iya. Kenapa bisa terjadi? Kami cari data di Picobar. Ternyata ketemu. Mm-mm. Yang faktanya minggu kemarin periode tanggal 23 sampai 29 Agustus yang kematiannya 0 Iya, ya. iya. Itu kan Bisa nemu kematian kami itu terakhir tanggal 20 Agustus. Jadi di periode 23 sampai 29 tidak ada kematian. Betul. Di sana muncul 31. Padahal di kita Untungnya nggak tidak level 4. Iya, coba. balik lagi ke asal ya. Iya. 3 mah udah untung. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata setelah dicek, Mm-mm. jadi gini, Subang ini ada gap antara data yang kami umumkan dengan data yang tercantum di dalam NAR. Nah, iya. NAR itu New All Record. Ya. Picobar ini mengambil dari NAR. Mm-mm. Karena NAR ini seluruh vaskes baik pemerintah maupun swasta yang melakukan pemeriksaan COVID itu melaporkan ke NAR. Ke NAR itu. Jadi NAR itu gudang sistem data pusat, Dok? ya itu sistem Oke, pusat. oke. New All Record. Nah, Picobar ini ngambil dari situ. Nah, Oke. di NAR itu ternyata kita ada 31 kematian. Setelah itu kita teliti, ternyata fakta memang kan 0. Ya, bukan kita Ya. sembunyikan 31 jadi 0. Memang tidak ada kematian. Kita punya grafik harian, ya. Ternyata yang 31 itu adalah data kematian yang Juni-Juli, Data lama artinya. data lama yang belum sempat teman-teman input ke NAR karena berbagai kesibukan. Oke. Ya, Kang Anas tahu nih, pada saat bulan Juni dan Juli kasus Lagi naik melonjak, ya. Iya, iya. kami tenaga terbatas, Pak. Betul. Tugas teman-teman puskesmas apa mereka malas input? Tidak juga. Saya bukan membela teman-teman. Tapi mulai dari tracing testing, pengambilan sampel, betul. mengirim sampel, memantau isolasi mandiri, kemudian bagaimana merujuk pasien ke rumah sakit, sampai kepada penguburan, itu urusannya di kami, Pak. Oke. Wajar lah kalau mereka pulang kantor, sudah capek habis kerja,
ada yang tidak lengkap di input. Oke. Akhirnya setelah sekarang situasinya rada landai, mereka udah mulai tuh membayar utang lah istilahnya. Baru ngirim data ini. Salahnya Binar ini termasuk Picobar adalah sistem yang tidak bisa membaca apakah ini kasus real time hari ini Oke. atau kasus yang terjadi yang kemarin. Yang kemarin. Artinya itu dok Iya. ya. Yang jadi masalah di Yang situ. jadi masalah di situ. Data lama dibaca hari ini. Iya, saya pikir sistem Binar ini belum ideal. Belum Saya ideal. bilang juga berarti belum smart, belum pinter. Oke. Karena kami input data baik konfirmasi maupun yang mati, itu semuanya ada tanggalnya loh Pak. Iya. Positifnya tanggal Oke. sekian, matinya tanggal sekian. Tetapi di Picobar ini dibaca Dibacanya, dari zaman jebot sampai hari kalau ini saya sama. inputnya Hari September, ini, kematian hari ini. Hari ini. Begitu. Itu yang miss. Oke, artinya bahwa ini butuh diperbaiki lagi Iya. sistemnya dok ya. Kalau saya ini concern, teman-teman concern untuk bagaimana menghilangkan gap. Jadi yang belum di-update, di-input, kami akan input. Oke. Tapi jangan sampai ini dijadikan atau disatukan dengan penilaian minggu berjalan. Oke. Artinya memang di satu sisi memang sistem ini tidak bisa membaca secara Tidak cerdas bisa yang baru dan membaca, lama. Yang iya. kedua, evaluasinya artinya adalah di teman-teman juga dong dok ya. Begitu Iya, ada betul. kejadian harus langsung di-share. Harus di-share. Artinya tidak harus menyalahkan seluruhnya di Picobar dok ya. Tapi di Iya. kita juga. Di kita juga ada. Karena tadi yang data lama itu baru di-share Iya. hari ini kan itu dok Betul. yang jadi masalah itu. Iya, karena kan tadi keterbatasan Karena itu. keterbatasan dan memang kesibukan luar biasa juga Iya, dok ya. bukan malah keterbatasan. Yang jadi masalah kan gini dok, ini kan perdebatan orang tuh hampir se-Indonesia ada yang kena PPKM. Mereka tuh stres dengan level-levelan dok, levelisasi. Betul. Emang seberdampak apa sih level ini dok? Kata buat saya masyarakat? gini, kalau level 2 dengan level 3 kan timbang beda hiji lah ya. Iya. Bagi saya mungkin tidak apa-apa. Tapi Tapi ingat loh, yang kena dampak dua pihak. Pertama, Satgas dari tingkat kabupaten, kecamatan, apalagi teman-teman kami yang di lapangan di desa. apa dampaknya? Mereka sudah bekerja mati-matian, dihargai dengan level 3. Artinya bicara reward dok ya, Iya, istilahnya itu ya. reward itu kan tidak harus duit saja kan, tapi penghargaan terhadap hasil loh. Kayak perankingan dok Iya. ya. Iya. Coba mereka sudah dok, tidak ada kasus sekarang dok, sepi. Level 3. Biar kena lagi landai, malah tinggi. Yang tadinya imunnya, aduh, di Pokoknya udah bawah mati kira dok. panas, misalnya sudah belajar tiba-tiba pengumuman naik kelas ini rankingnya 10, tidak jadi ranking 1 kan bro. Itu untuk petugasnya dok, tapi untuk Petugas. masyarakat. Lebih parah di masyarakat. Apa itu? Mereka kan sudah sekian lama ya, kita berada di level 3, level 4, bolak-balik, baru menikmati 1 minggu level, 1 minggu iya. baru menikmati yang namanya relaksasi, usaha mulai bergairah, tempat wisata mulai ada, Belajar sudah mulai. efek ikutannya tukang dagang ini di tempat wisata sudah mulai bergairah, toko-toko pada banyak yang belanja. Oke. Sekarang jatuh lagi level 3. Kami kecewa. Ada Pak. kepanikan ya? Kecewa kami. Oke. Di kita juga Iya, kecewa, kita masyarakat harus juga panik akhirnya. memperhitungkan psikologi masyarakat. Oke dok, ini kan tanda kutip lah ya, ada 2 versi dok ya. Iya. Yang pertama versi data, tanda kutip yang salah itu akhirnya Iya. jadi 3. Di satu sisi kita meyakini ini level 1. Yakin banget, saya punya data-data. Oke, artinya gini dok, kebijakan apa yang kita pakai untuk di masyarakat hari ini dok? Karena ini terjadi dua versi lah ya. Iya. De jure kita level 3, de facto versi Level kita 1. level 1. Kita lagi pakai level mana ini? Nah gini, kalau saya adalah fakta. Fakta, oke. Angka itu bisa salah. Oke, Fakta itu tidak ada yang bisa membantah Pak, kalau Betul. kita level 1. oke. Anda boleh cek berapa sih yang ada di rumah sakit, 4 orang sekarang hari ini. Hari ini 4 orang Hari ini cuma 4 orang. yang dirawat. Iya, wajar kan level 3? Ya, wajar kan? Oke. Iya Pak. Artinya dok hari ini masyarakat Yang dibiarkan. meninggal tidak ada dari tanggal 20. Wajar nggak? Meninggal karena COVID ya, Iya. bukan karena sebab yang lain. Terus angka kasus baru kita hanya 119 per 1 minggu. 1 minggu Itu 100. poinnya itu dibanding dengan jumlah per 100.000 penduduk kita di poinnya 7,6. Sedangkan batas level 1 adalah di bawah 20. Kami jauh di bawahnya, Pak. Oh iya.
Kok bisa 3 dok ya? Saya punya hitung-hitungan Pak. Sudah saya hitung tuh semuanya. Jadi makanya saya berani berhadapan dengan orang pikobar kayak gitu. Kayaknya ini siap-siap padu data ini nih. Iya gini. Sebelum saya jelaskan angka ini, saya sampaikan dulu. Untuk menentukan level itu ada 3 poin besar. Pertama, bagaimana indikator kesehatan. Dan ini yang paling penting. Saya akan jelaskan. Yang kedua, bagaimana mobilitas masyarakat. Oke. Ya, Subang ini berada di punya jalur Pantura dan Tol Cipali yang tidak tidur selama 24 jam. Itu sebenarnya menjadi poin yang negatif juga bagi kita. Karena dianggap mobilitas kita tinggi, padahal itu cuma numpang lewat kan. Iya. Yang ketiga adalah indeks cahaya malam. Kalau masih banyak tempat yang lampu-lampunya masih nyala di atas jam 8 malam sebagai batas level PPKM, itu sudah masuk indikator. Itu akan dipantau oleh satelit. Dianggap sebagai aktivitas yang mengundang kerumunan. Oke. Tapi dua indikator terakhir ini tidak signifikan pengaruhnya. Oke. Yang paling signifikan adalah indikator kesehatan. Apa saja? Ada 3. Pertama, jumlah kasus konfirmasi, kasus baru per 100.000 penduduk per minggu. Oke. Ya, kami ini minggu kemarin ada 119. Kalau dibagi 1,5 juta penduduk, artinya kami poinnya itu ada di angka 7,67. Di bawah 10% ya? Ya, 7,67. Sedangkan kriteria untuk level 1, kita nggak bisa level 2 ya, adalah kurang dari 20. Betul kan? Kurang dari 20 malah jauh. Iya. Jauh, kita 7 ya? Yang kedua, berapa orang yang dirawat di rumah sakit. Oke. Per minggu per 100.000 penduduk. Kami total adalah 27 selama minggu kemarin yang dirawat. Kan bisa aja hariannya 11, bisanya harian 18, tapi total semuanya 27 karena kan berganti tuh. Orang-orangnya berganti kan? Iya. Total 27 orang dibagi 15,5 kan 1,5 juta penduduk. Kami di angka 1,7. Ya? Kecil ya? Sedangkan kriteria level 1 kurang dari 5. Sesuai kan? Iya, 1. Nah, dan yang ketiga adalah angka kematian. Oke. Angka kematian kalau mau level 1 harus 0. Kami 0, Pak. Apa tidak sesuai? Kalau saya ini yang resmi, angka itu boleh salah. Iya. Kenapa saya bilang? Komputer itu hanya menerima ini, tadi kelemahannya ada 2 di Pikobar dan Narin. Pertama, tidak mampu membedakan antara kasus yang real time hari ini dilapor dengan kasus yang menjadi utang kami itu yang lalu. Ya, utang kami tidak banyak, Pak Nas. Berapa bulan itu? Dari 10.000 yang sudah ada kasus di Subang, kami cuma 467 yang belum diinput. Sedikit lah, wajar lah. Iya. Wajar lah, kalau seandainya mau diselesaikan 2 hari beres. Oke. Ya, tapi jangan dianggap sebagai resiko yang minggu berjalan. Saya tidak setuju itunya. Makanya kelemahan pertama adalah tidak bisa membaca kasus lama dengan kasus baru. Oke. Yang kedua, itu yang namanya sistem. Siapa yang mengontrol? Manusianya dong. Iya. Di situ harus ada yang memantau, mengevaluasi, termasuk melakukan konfirmasi. Pikobar lakukan konfirmasi nggak ke kita? Ini ada kepala bidang datanya? Tidak ada. Tiba-tiba Subang nih, kan mereka tahu laporan kita tiap hari. Oh, Subang 00 terus nih. Penggunaan airnya 1. Konfirmasi dong. Dok, ini gimana? Atau kemarin ini gimana? Oh, ini data yang lama, berarti jangan dimasukkan dong. Tidak akan terjadi level 3 kalau mereka bekerja dengan manusianya. Komputer tuh nggak bisa bekerja sendiri loh. Betul. Jangan ditelan mentah-mentah data itu. Tapi kan mereka juga nggak cuma Subang doang tuh dok. Banyak yang menjadi korban. Banyak yang menjadi korban. Purwakarta, Kemarin Cianjur ya? Cianjur, Depok itu sudah menjadi, tapi kan tidak ribut. Ya, karena memang kondisi mereka masih tinggi. Masih tinggi. Dan kita kondisi sudah landai, tiba-tiba tinggi. Nah, tadi gini dok, ini kan yang lagi nunggu sebenarnya. Di media termasuk di titik itu juga udah muncul bahwa ini terjadi perdebatan antara
kisruh lah ya tanda kutip antara versi Picobar akhirnya level 3 dengan versi kita dok yang meyakini nih level 1. Pertanyaannya kan mereka akhirnya apa yang kemudian mau dilakukan oleh Dinkes dengan kondisi kayak gini? Apakah mau protes atau kita protes dan Picobar akan datang besok. Picobar mau datang ke sini? Iya, kita akan berperang argumen. Iya. Kita adu data tadi dok. Jangan suruh kabupaten saja yang berubah. Oke. Ya. Oke. Tapi mereka harus berani merubah sistem. Iya. Betul nggak? Iya. Wah, jangan main-main lah, level itu beda tipis 2 sama 3. Tapi yang kena dampaknya Urusan masyarakat ini. Urusan dok, masyarakat. Belajar ekonomi dan sebagainya. Iya, masa yang sudah belajar ditarik lagi? Bisa perang lagi sama warga. Orang yang punya tempat wisata, yang punya kolam renang, ada yang sudah bocor-bocor sudah ditambah, ditutup lagi. Pedagang yang udah belanja. Iya, orang sudah belanja, mau makan sudah dihalus-halus lagi, ternyata balik deh. Oke dok, minta kepastian, minta kejelasan yang lebih tegas lagi dok. Iya. Jadi Subang hari ini sedang menerapkan level berapa? Kalau saya level 1 kita. Level 1. Faktual level 1. Masyarakat sudah bisa bebas. Masyarakat tentunya level 1 ada aturannya juga. Betul. Bebas sih, bebas gaya baru. Ya. Seperti apa? Bebas gaya baru. Bebas protokol kesehatan. Oke. Bebas tapi prokes. Prokes. Artinya dokter Walaupun mengajak level 0 tetap prokes kita kan. tetap. Iya, COVID ini mengintai terus. Kita Ya. lengah dia datang. Artinya dokter menginginkan prokes ini harus menjadi gaya hidup dok ya. Gaya hidup baru. Tidak harus terjebak juga Yang sama masalah level namanya ini. menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya, divaksinasi itu udah harus menjadi kebiasaan di dunia yang baru ini. Oke. Seperti itu. Bukan kembali ke yang dulu. Iya. Oke bro, penjelasan dari Kepala Dinkes Kabupaten Subang soal leveling di Kabupaten Subang. Apapun mau level 1, mau zero level, mau level 5 pun tetap kita Prokes harus tetap memakai harus. prokes. Karena percuma saja kita level 1 kalau kita aja nggak prokes nanti bisa naik lagi. Pemerintah sudah berupaya keras, kita masyarakatnya bergotong royong membantu pemerintah untuk kita sama-sama menjaga kesehatan. Semakin zero kasus COVID, maka insya Allah bisa makin rileks dan itunya kegiatan di masyarakat. dan kegiatan akan kembali seperti semula normal. Hatur nuhun, sudah stay di Babe Mude.